Lah orang ada juga syekh dari Palembang yang menulis kitab namanya Fathul Majid, juga tauhid sama, yang nyarai Jauharatut Tauhid itu. Jadi saya ulang ya, jadi definisi rizki itu menjadi pembahasan ulama tauhid. Di samping mungkin ulama lain juga membahas apa rizki itu. Ada dua pendapat ya. Yang pertama, apa yang kita nikmati, yang dinikmati. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya mantufi. Untufi'a. Sesuatu yang kita ambil manfaatnya atau kita nikmati itu namanya rizki, ya, rizki. Ini pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, utamanya orang NU yang kebanyakan mengikuti madhabnya atau pendapatnya Imam Asy'ari, ya, di samping sebagian ikut Maturidi, itu meyakini bahwa rezeki itu adalah yang dinikmati, bukan yang dimiliki, ya, bukan yang dimiliki. Pendapat yang kedua, rezeki itu adalah apa-apa yang kita miliki, yang dimiliki. Kalau bahasa Arabnya mulika, sesuatu yang dimiliki, ya, sesuatu yang dimiliki itu dikatakan rizki. Ini siapa yang mengatakan begini adalah Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah itu lebih mengedepankan akal ketimbang wahyu, ya, lebih, atau bahasa kita liberal lah, ya, liberal. Nggak tahu saya ini masuk liberal atau enggak. Sebagian orang mengatakan saya liberal. Bahkan saya pernah sowan seorang habib, lalu begitu nyampe langsung, Gus, sama nuju mikir liberal ya. Loh, boten beb, kalau ngaji Quran hadis. Yang dimiliki. Ini dibahas di Jauharatut Tauhid. Pernah ngaji Jauharatut Tauhid? Nadoman itu loh. Iya kan? Nadoman Tauhid itu loh. Entah kelas berapa itu. Kalau di dalam Jauharatut Tauhid nadomnya begini. Warisku inda qaumin ma bihin tufi, ya. Warisku inda qaumin ma bihin tufi'a wa qilala bal mamulik wa matubi. Ini nadoman satar satu kedua. Warisku inda qaumin, rezeki menurut sebagian kaum atau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sesuatu yang dinikmati. Ya, apa yang kamu miliki itu kan tidak semuanya dinikmati toh. Kadang dinikmati oleh orang lain, ya, oleh orang lain. Wakilala, ada pendapat lain yang mengatakan tidak begitu. Rizki itu bukan yang dinikmati, bal mamulik, tapi sesuatu yang dimiliki. Tapi kata yang ngarang Jauharatut Tauhid, wa matubi, pendapat itu tidak bisa diikuti, gak apik diikuti, tidak bagus tuh diikuti. Jadi berdasarkan ini di kitab Jauharatut Tauhid, ya, Jauharatut Tauhid. Kitab Jauharatut Tauhid itu fenomenal, hampir di semua pesantren ngaji. Nadoman itu kecil, kayak Alfiyah itu kan nadoman ya 1000. Jauharatut Tauhid itu ini entah ada berapa ini. Ini diantara syarahnya, ya, Tuhfatul Murid ini. Syarahnya itu ada 15. Saya punya 2 yang tercetak itu, yang 13 versi PDF. Kemarin saya sebar ke teman-teman Mahat Ahli. Ada 15 syarah tentang Jauharatut Tauhid itu. Hampir semua kemudian membahas tentang rezeki itu. Oke, menurut kamu, menurut kalian, ini enaknya kita ikut pendapat yang mana?
Rizki itu yang kita nikmati atau yang kita miliki? Hah? Yang kita nikmati. Karena kadang kita tidak ikut memiliki, ikut menikmati. Contohnya ketika ditraktir, itu kita kan tidak ikut memiliki itu. Ditraktir orang itu loh. Ya. Ini jadi perdebatan di tauhid. Sampai ada paling tidak 3 pendapat, 3 bantahan dari ulama ahlus sunnah terhadap pendapatnya Mu'tazilah. Bahwa pendapat Mu'tazilah yang mengatakan rizki itu adalah sesuatu yang dimiliki itu fatal, salah. Satu ini bantahannya ulama ahlus sunnah. Kalau memiliki rumusnya sama dengan mendapat rizki, ya kan? Oke. Kalau apa yang kita miliki itu adalah rizki kita, ya. Jadi rumusnya adalah ketika orang itu memiliki, maka itu sama dengan mendapat rizki. Maka siapa di dunia ini yang miliknya paling banyak? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu apa? Allah itu pemilik segala hal, ya. Allah pemilik segalanya. Berarti karena Allah memiliki, Allah juga dapat rizki. Ya, paham ya? Kalau yang memiliki itu dapat rizki, sama dengan dapat rizki, berarti Allah karena memiliki alam semesta, Allah juga mendapat rizki. Terus pertanyaan ulama ahli sunnah, siapa yang ngasih rizki Allah? Hah? Ayo masuk. Paham ya? Jadi kalau rumusnya itu memiliki sama dengan dapat rizki, berarti Allah yang memiliki alam semesta. Apakah kemudian dikatakan Allah dapat rizki? Itu yang pertama. Ini alasan yang pertama, ya, bahwa Allah itu pemilik segala hal dan Allah itu tidak marzuk, ya. Jadi ini rumusnya, kalau malik itu sama dengan marzuk. Marzuki, marzuki itu kan yang di rizki, yang diparing rizki, yang dikasih rizki. Kalau yang memiliki sama dengan diberi rizki, maka Allah dikatakan marzuk juga, dikasih rizki. Siapa yang ngasih rizki? Allah, gitu. Itu fatal. Berarti konsep rizki yang dikatakan rizki itu adalah sesuatu yang dimiliki, itu salah dari penjelasan ini. Yang kedua, hewan itu punya hak milik. Hewan punya hak milik. Ini Pak Bika tadi update status ikannya di akuarium. Terus saya komentari, itu enak digoreng. Kata Pak Bika, kalau jenengan yang mau, monggo digoreng. Tapi untuk apa goreng ikan kecil gitu? Mending itu ikannya dijual, dibelikan ikan yang banyak, ya. Ikan-ikan biasa, ya. Lah ikannya Pak Bika itu, atau burung yang teman-teman itu banyak yang memelihara burung, ya. Jangan konotasinya jangan jelek, ya. Lo burung itu ya burung yang ada di sangkar itu, ya. Lah itu setiap hari dapat makan enggak? Dapat, kan? Dapat makan. Burung-burung dan ikan-ikannya Pak Bika itu punya hak milik enggak? Enggak memiliki itu, ya. Tapi mereka menikmati makanan setiap hari. Maka rizkinya hewan itu adalah sesuatu yang dinikmati. Sehingga kalau kemudian dikatakan bahwa rizki adalah sesuatu yang dimiliki, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang tidak punya kepemilikan? Berarti kamu akan mengatakan, berarti hewan itu tidak dapat rizki. Kenapa? Karena hewan tidak memiliki. Lah hewan itu nyolong, ya. Semut itu kan nyolong pekerjaannya, ya. Ayo, semut itu karena bekerja atau karena mencuri punya orang, punya manusia? Kamu buat kopi, ada cake, ada kue gitu, ya, dibiarkan di sini, ini sebentar aja sudah datang itu kan semut. Di mana ada yang manis-manis itu akan dikerubungi semut. Nah, kecuali orang, ya, manis sekali itu tidak dikerubung semut, kan. Dan semut itu hebat.
Saya beberapa kali itu melihat semut itu pokoknya ada makanan itu kan dia gotong royong membawa kan ya. Ya, yang pertama karena semut itu tidak mungkin untuk mengangkat sendiri. Akhirnya semut itu kan memberikan sinyal, isyarah. Teman bisa cek di bukunya anak-anak kecil yang pengetahuan itu semut ketika mendapat makanan itu mengirimkan sinyal kepada teman-temannya atau kontak teman-temannya untuk datang. Ya, itu semut loh, tidak pernah makan sendirian. Dibawa pelan-pelan kan, bawa itu ya. Dibawa ke rumahnya, ke sarangnya itu dimakan bareng-bareng. Nah, manusia kalah dengan semut. Ya. Kalau kita dapat rezeki itu, dapat sesuatu, inginnya kita nikmati sendiri kan? Ayo, kamu kalau dapat rezeki itu mengirimkan sinyal ke teman kamu atau kamu nikmati sendiri? Nikmati sendiri saja. Jangan sampai teman saya lebih kaya dari saya. Ini yang kedua ya, bahwa hewan itu tidak memiliki, tetapi tetap dikasih rezeki. Ya, tetap dikasih rezeki. Yang ketiga, ini saya, tapi yang ketiga ini tidak disebutkan di kitab ya. Anak itu kan rezeki. Iya. Allahumma rzuqni waladan sholihan, ya Allah berikan rezeki kepadaku berupa anak yang soleh ya. Ada pertanyaan, teman-teman tuh nanya, Gus ngapain saya itu berdoa semoga saya diberikan keturunan yang soleh soleha, toh saya belum punya ibunya anak-anak, belum menikah kok sudah berdoa minta itu. Saya katakan itu ibaratnya menabung doa ya. Walaupun kamu itu belum punya anak, tetap berdoa, ya Allah kalau punya keturunan, aku semoga keturunan yang baik. Itu kan dalam rangka menabung itu tadi ya, menabung doa, ditabung. Ketika sudah waktunya punya anak, nanti semoga itu sudah terkabul. Lah anak itu rizki. Pertanyaan saya, apakah anak saya itu milik saya? Rosid itu milik saya, Hasan itu milik saya, Halimah itu milik saya? Kan bukan. Ya saya tidak punya hak milik pada anak saya. Berarti sesuatu yang dimiliki belum tentu jadi dinikmati gitu ya. Jadi saya ulangi ya, karena ini rezeki saya, anak itu rezeki saya, tapi saya tidak memiliki. Tapi saya kan ikut menikmati anak saya, kan seneng kan anak kecil begitu, walaupun nesu dan seterusnya kan macam-macam lah. Nanti ketika saya mati, anak saya mendoakan dan seterusnya kan saya menikmati itu. Jadi anak itu adalah rezeki walaupun tidak kita miliki, walaupun bukan milik kita. Ini bantahan ulama. Tapi kalau yang ini saya tidak akan mengatakan ulama yang ketiga ini ya, karena otak atik saja. Kalau yang ini memang disebutkan di kitab-kitab yang saya sebut tadi, sarah-sarahnya Jawharatul Tauhid itu dua-duanya itu disebutkan ya. Oke ya. Sekarang saya tanya lagi, rezeki itu yang dimiliki atau yang dinikmati? Yang dinikmati. Betapa banyak pembantu ya. Ada orang di Jalan Ijen itu loh. Tahu Jalan Ijen kan? Jalan Ijen tapi jalannya dua. Ijen itu artinya apa? Sendiri. Tapi itu kok dua? Ini jalan loro ini. Orang Ijen. Jalan Ijen itu. Itu kan rumahnya besar-besar ya. Wah, itu besar-besar. Saya membayangkan ini pembantunya berapa ini. Saya pernah nanya itu, ada teman di sana, terus saya nanya, apakah orang ini yang punya rumah ini sering di sini? Oh jarang Gus ya. Orangnya sering ke luar negeri, keluar kota, nginep-nginep di hotel mana-mana. Berarti siapa yang di rumahnya? Ya pembantunya Gus. Ayo pembantunya ikut menikmati rumah itu atau enggak? Ikut menikmati. Ada televisi, ikut televisinya. Ada AC, ikut menikmati AC-nya. Sopirnya itu ikut menikmati semua mobilnya. Ada sopir, dia punya Alphard, naik Alphard. Dia punya Lamborghini, ya naik Lamborghini, ikut naik Lamborghini ya. Karena dia berarti rezekinya sopir itu adalah naik Alphard juga, walaupun dia tidak punya Alphard.
Paham ya? Jadi begitu, pembantu itu menikmati rumah yang baik, yang bagus, mewah, walaupun dia tidak ikut memiliki, gitu ya. Itu bantahan terhadap ulama Mu'tazilah. Paham ya ini ya? Jadi rizki itu pokoknya garis bawahnya itu. Rizki adalah yang dinikmati, bukan yang dimiliki. Sehingga kamu tidak usah pelit. Kamu memiliki banyak harta, berikan ke orang lain. Ayo. Seberapa kaya orang, kekayaannya sudah triliunan. Saya pernah menghitung itu ya. Abdurrahman bin Auf, sebagaimana yang cerita kemarin Abdurrahman bin Auf itu. Abdurrahman bin Auf itu kan sahabat yang paling kaya. Jadi dia itu memang kirim barang ke luar negeri dan seterusnya itu apa? Ekspor impor ya. Jadi dia itu ekspor impor. Lah kalau datang itu rombongan dagangnya, kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf itu Madinah horek itu bergetar saking banyaknya hewan tunggangan yang membawa dagangannya Abdurrahman bin Auf itu horek. Itu saya pernah menghitung setelah beliau wafat warisannya itu 4.200-an triliun. Lah di Indonesia itu orang paling kaya berapa triliun? Hah? Berapa triliun? 6 triliun? Itu 4.000. APBN kita itu 2.000 triliun. Itu menghidupi seluruh negara Indonesia 1 tahun. Termasuk menghidupi koruptor-koruptor itu ya. Kan dikorupsi oleh orang-orang itu ya. Jadi 2 tahun itu 2 tahun itu sangat kaya sekali ya. Saya ingin cerita apa tadi? Kok sampai Abdurrahman bin Auf itu loh. Sebelumnya cerita apa? Anak. Selupa ya. Ya sudah ya. Ya itu pokoknya sesuatu yang dinikmati itu tadi ya. Ya sudah dikasihkan gitu loh. Boleh jadi itu bukan harta kita tapi bukan rezeki kita tapi rezeki orang lain. Jangan pelit-pelit. Karena seberapa banyak pun kekayaan kita lah, ini ingat saya. Seberapa banyak pun uang kita, yang kita makan itu tetap 1 piring. Iya toh? Ayo sudah 4.000 triliun, orang yang kaya betul. Atau dia punya pabrik semacam Bulog lah. Dia punya usaha jualan beras sampai ratusan ribu ton. Masa dia mau makan berton-ton? Ya 1 piring saja kan. Baju itu yang dipakai berapa? Paling rangkep 2 kan ya. Saya pakai dalaman, terus baju. Kalau mau ketok keren, kelihatan keren pakai jas gitu kan. Masa kamu mau pakai 10 baju dalam 1 waktu? Kan tidak gitu loh. Jadi yang kita nikmati rezeki kita itu sedikit sebenarnya. Nah, sudah itu yang ini ya, yang sekarang tentang pembagian rezeki. Saya hapus ya. Tentang pembagian macam rizki, macam-macamnya. Kemarin kan sudah saya singgung. Ada yang batin, ada yang dohir. Ini istilahnya Syekh Nawawi dalam kitab Qatrul Ghais kemarin ya. Atau ini maknawi, ini suwari. Suwari ini maknawi, abstrak ini yang nampak ya. Atau kalau istilahnya Imam Ghazali dalam Ihya-nya, ini adalah rizqul arwah, ini rizqul asbah. Makanya redaksi tawassulnya Yai yang terakhir itu loh, tawassul itu istighosah atau waqiah Sayyidina Sayyidina Sulaiman wa Sayyidina Ibrahim ala Sayyidina Muhammad wa alaihi wassalatu wassalam wa Iskandar Dzulqarnain. Terus innallaha yu'tina bi barakatihim rizqal asbah wal arwah ya.
Itu Yai mengutipnya dari Ihya, karena Imam Ghazali yang punya definisi rizqul asbah wal arwah. Rizkinya badan dan rizkinya ruh kita, rizki jiwa kita. Jadi rizki itu ada dua. Rizki yang abstrak, yang batin, kebutuhan batin kita. Ini bisa pengetahuan, ya, bisa perasaan bahagia, dan seterusnya. Bisa tersingkapnya tabir, ya, tersingkap atau mukasyafah, ya. Kalau orang-orang yang wali itu kan mukasyafat dia, tersingkap tabir rahasia-rahasia Tuhan itu kenikmatan, ya. Kamu kalau senang belajar, ya, ini apa namanya? Kalau orang itu senang belajar, ketika mengalami kesulitan satu kalimat, ya. Dulu saya waktu awal-awal belajar itu, jadi belajar untuk belajar, itu kalau baca kitab lalu ada kata sulit, itu saya mandek, berhenti. Sama dengan kamu kan, ya. Cenderungnya kemudian berhenti sudah, wah enggak paham, sulit dah, buka kitab lain. Sampai kalimat yang enggak paham lagi, sama enggak paham. Buka kitab lain, sama enggak paham. Akhirnya semuanya enggak paham, ya. Maka bagi saya, kemudian saya paksa itu. Ketika saya belajar satu kitab, saya paksa untuk ketika ada kalimat sulit, saya cari betul itu apa maknanya, gimana memaknai ini, murad maksudnya gimana. Itu ketika kita tahu, setelah berpikir panjang, itu lega rasanya, iya, nikmat gitu loh. Ini rizki, itu ngalah-ngalahi dapat uang, betul itu. Ngalah-ngalahi dapat uang. Kalau kamu jadi guru, ya, jadi guru, mau maknai kitab lalu tidak paham, wah ini apa? Masa saya jadi ustadz ngajar Fathul Qorib tidak paham ini, menjelaskan tidak bisa, kan ya gengsi kan ya. Akhirnya berusaha nanya ke seniornya, nanya ke ustadznya dulu gimana ini maksudnya. Terus belum nanti kholwat, ya, menyendiri kemudian sambil minum kopi, sambil menikmati lah, ya. Uzlah, lalu berdoa, ya Allah tolong bukakan pintu kepahaman. Ternyata begitu bangun tidur itu paham. Oh ternyata maksudnya begini, paham saya sekarang. Akhirnya menjelaskannya enak ke anak-anak gitu. Wah itu kenikmatan, itu rezeki gitu loh, ya. Itu rezeki, perasaan yang hinggap pada kita itu adalah rezeki. Kemudian yang suwari ini, yang lahir ini adalah seperti harta, ya. Harta lah, atau makanan, minuman, pakaian, sandang, papan, pangan itu, ya. Sandang, papan, pangan, ya. Ini sandangan santri, ya. Sandang, papan, dan pangan. Yes. Ini istilahnya adalah mal, ya. Ini istilahnya bahasa Arabnya adalah malun. Jamaknya amwal, ya. Hampir semua ulama mengatakan bahwa rizki yang paling hina adalah rizki harta. Rizki yang paling hina itu rizki harta. Itu derajatnya di bawah rizki yang ini, dulu rizki yang ini. Oke, sekarang kita bahas amwal itu. Apa konsep Nabi tentang harta, tentang mal itu tadi? Satu saat Nabi itu berkata begini, bersabda apa berkata? Bersabda, ya. Sabda Aziz. Ini enggak betul. Saya bukan apa. Saya hampir semua saya lihat, saya dengarkan itu ngaji. Termasuk Pak Sabda itu tak dengarkan live-nya itu. Sampean bisa lihat, saya juga ikut menonton kan, ya. Apalagi kalau Gus, kalau Kiai, kalau Ustadz itu, saya malah juga ikut mendengarkan itu, ya kan, karena saya di samping saya belajar, saya juga berusaha melatih diri untuk mendengarkan orang yang mungkin tidak lebih pintar dari saya gitu loh, ya. Itu harus dilatih memang. Ini mal namanya, harta, ya, harta. Apa kata Nabi? Ya bna Adam, hal laka mim malika illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita wa anfaqta fa amdaita, ya. Nabi itu pernah bersabda itu,
Itu kalau nggak salah ada di Sahih Muslim ya. Sahih Muslim di sekitar 2000-an, 2900 mungkin ya nomornya itu. Saya lupa. Cuma itu ada di Sahih Muslim. Saya pastikan di Sahih Muslim. Itu ada beberapa redaksi. Jadi apa kata Nabi? Malunmu itu ada 3. Ya. Harta ini ada 3. Ini bukan otak adik saya, bukan. Ini memang dari Nabi. Ya. Ma akalta, ya, ma labista, kemudian ma anfakta. Fahallaka yabna Adam min malika illa ma akalta fa'afnait. Hai anak Adam, apakah hartamu itu tidak hanya terbagi menjadi 3? Harta kamu itu terbagi 3. 1 yang kamu makan, lalu fa'afnaita, ya. Afnaita itu jadi kotoran. Rizki kamu, harta kamu itu ya yang kamu makan, lalu jadi apa? Kotoran. Mau yang kamu makan itu macam-macamnya banyak, mewah. Mau sate, mau gulai, mau pete, mau iwak teri, mau tahu, mau tempe, mau lobster ya. Tahu lobster kan ya? Wah, itu mahal itu lobster itu. Itu kolesterol tinggi tuh. Jangan banyak-banyak ya. Mau lobster, akhirnya jadi apa? Jadi satu macam kan? Yang masuk ke tubuh kita, ke perut kita itu macam-macam. Itu kelas-kelasan. Ada yang 10.000, ada yang mungkin 1.000 ya. Ada 10.000, ada 100.000. Coba sampean bayangkan. Harganya minuman ini, aqua ini loh. Di sini berapa, Pak Bika? Yang Cleo ini loh. 1.000, 1.500 ya. 1.500. Coba sampean beli di Juanda. Ya. Jadi berapa itu? Dan sama itu. Jadi 30.000 bisa jadi. Apalagi kamu naik pesawat yang pesawatnya kecil, tidak disediakan makan minum. Itu kan orangnya jualan nanti, pramugaranya. Itu jualan. Itu bisa mahal lagi, bisa 50.000 aqua satu itu. Aqua satu itu loh. Ya, makanan juga begitu macam-macam. Ada yang puluhan juta makanan itu. Kalian bisa cek di internet itu, makanan paling mahal berapa. Tapi jadinya apa? Satu macam. Siapa yang mau beli itu kemudian? Hah? Yang mau beli kotoran itu loh. Makanya kata Nabi, itu apa yang kamu makan, seberapa mewah yang kamu makan akan jadi kotoran. Jangan sombong gitu. Jadi kotoran. Malabista, yang kedua yang kamu pakai, pakaian kamu. Pakaian fa'ablaita, kemudian akan jadi usang. Ya, akan kumal, akan usang. Seberapa mahal baju kamu, ketika sering dipakai dan dicuci, akan jadi apa? Usang ya. Akan jadi usang. Wa anfaqta wa ma anfaqta, kemudian yang kamu sedekahkan, yang kamu nafkahkan itu fa'amdaita, dan ini yang kekal. Ini yang sebenarnya menjadi tabungan. Ya, menjadi tabungan. Ini akan kusam atau kumal lah ya. Ini akan menjadi kumal. Ini yang menjadi tabungan kata Nabi. Jadi justru apa yang diberikan ke orang lain itulah yang akan abadi. Karena itu yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita makan jadi kotoran. Yang kita pakai akan rusak ya. Akan menjadi gombalan ya. Ini gombalan-gombalan tidak berharga. Ya. Sedang. Ini ada beberapa hadis yang mendukung ini, bukan hanya di Sahih Muslim. Saya pastikan ini ada di Musnad Ahmad. Musnad Ahmad itu sekitar 12 juz atau berapa ya. Musnad Ahmad itu kitab hadis yang agak banyak. Karena Sahih Bukhari itu kan, kalau yang ini kan jadi satu juz ini. Tapi Musnad Ahmad itu 12 kalau tidak salah. Ada lagi Majma'uz Zawaid, itu kitab hadis yang berjilid-jilid. Itu ada cerita begini, ini sudah saya catat. Karena tidak mungkin saya bawa kitab banyak ya. Jadi saya catati. Ada kisah Sayyidah Aisyah. Nah, makanya memang Sayyidah Aisyah itu yang populer, karena Sayyidah Aisyah itu yang banyak cerita gitu loh. Secara SDM karena masih muda dan seterusnya,
Itu memang Sayyidah Aisyah itu memang ngumpuni gitu. Sayyidah Nabi itu pernah satu hari ja'athu syatun kahadiyatin. Ada orang memberi kambing ke Nabi. Lalu kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah, tasaddaqi bilahmiha. Sayyidah, hei sayang, itu berikan, sedekahkan daging-dagingnya. Kalau tulangnya ngapain gitu kan? Tulangnya, kulitnya ya enggak usah. Kemudian singkat cerita sama Sayyidah Aisyah setelah disembelih oleh pembantunya, kemudian ini dibagi-bagikan ya sama Sayyidah Aisyah. Disisakan sama Sayyidah Aisyah itu katif. Katif itu pundak. Jadi geger ya punggung ya. Karena kata Sayyidah Aisyah, kenapa saya sisakan punggungnya atau bahunya? Karena Nabi itu paling suka kalau kambing itu adalah bagian punggung, bagian bahu. Sehingga saya sisakan. Ini kan istri yang luar biasa kan, tahu kesukaan suaminya. Suaminya tidak suka pedes, kok dimasakkan pedes. Ya marah-marah terus ya. Suaminya tidak suka manis, kok dibuat manis. Suaminya tidak suka pete, kok makan pete di sampingnya. Itu kan marah-marah terus. Jadi istri yang baik yang tahu adalah istri yang tahu kesukaan suaminya. Itu Sayyidah Aisyah. Saya yakin Sayyidah Khadijah sama, paling paham betul itu tentang kesukaan Nabi. Sehingga itu disisakan. Jadi yang lain kepalanya disedekahkan, lehernya disedekahkan, tangannya kakinya disedekahkan. Itu daging-daging semua disedekahkan illa katifah. Kecuali punggungnya atau bahunya atau punggungnya. Lalu Nabi tanya, "Madza fa'alti bilahmi syat?" Setelah selesai itu mungkin agak surean, Sayyidah Aisyah ini apa yang kamu apakan tadi kambingnya tadi? Kemudian tasaddaqti biha kulliha. Sudah saya sedekahkan semuanya Nabi. Wa abqaitu katifaha, kecuali punggungnya atau pundaknya. Kecuali bahunya atau pundaknya. Pundaknya saya simpan, saya abadikan, abqaitu itu ya, saya abadikan, sementara yang lain saya sedekahkan. Apa kata Nabi? Faqala bal quli abqaituha kullaha illa katifaha. Keliru kamu mengatakan yang kamu simpan itu yang pundaknya. Harusnya kamu bilang saya simpan semuanya kecuali bahunya. Loh kok bisa Nabi? Iya kan ini nanti kita makan. Bahunya atau punggungnya ini loh. Kan nanti dimakan kan, yang daging bahunya bahu sajalah. Bahunya nanti kita makan jadi kotoran. Sementara daging yang lain kita sedekahkan, abadi apa enggak? Jadi abadi gitu loh. Jadi Nabi mengajarkan pada Sayyidah Aisyah, justru yang jadi abadi adalah yang disedekahkan. Wah itu keren. Ya, saya berulang kali di banyak tempat saya bilang, apalagi di jamaah-jamaah perempuan itu saya bilang, kalau mau ngasih sesuatu, kasihlah sesuatu itu yang masih layak, masih kamu senangi. Makanya di Quran itu di juz 4 itu lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kamu memberikan atau mensedekahkan sesuatu yang kamu senangi. Kalau orang itu kayak saya misalkan dapat berkat ya, karena memang tidak tahu kok ada tradisi berkat itu, saya tidak paham betul. Dan lucunya orang itu kan kadang nggak bilang kalau ngasih berkat, tahu-tahu ada di mobil, ya, ada di mobil, kadang ada di bawah. Pernah saya 1 sampai berapa hari tidak keluar itu, begitu buka mobil, kok bau, apa ternyata ada berkat. Jadi saya pikir tidak ada berkatnya gitu kan, tidak ada berkat. Lah itu kalau dapat berkat kita, begitu datang ke rumah, blek, ternyata sehari misalkan ada 3 berkat. Itu yang kita sedekahkan yang mana? Yang disukai atau yang nggak disukai? Yang nggak disukai. Bahkan itu 3-3-nya masih disimpan.
Jangan ini kasihkan anak-anak ya. Jangan dulu, siapa tahu kita ingin gitu. Padahal itu misalkan jam 10 pagi. Apa tuh? Begitu sudah sore ternyata 2 berkatnya belum kemakan. Agak malam jam 9. Wah, ini gak kemakan, ini kenyang sudah. Sudah kasihkan anak-anak, ya. Kasihkan tetangga misalkan. Begitu kan ya? Harusnya kita awal Sudahlah, ini cukup 1 saja, yang 2 kasihkan ke tetangga kita, ke orang yang lain. Begitu. Harusnya begitu. Karena yang akan jadi kotoran adalah yang kita makan, yang kita berikan ke orang lain itu yang akan jadi abadi. Simpenan kita menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan oleh siapa tadi? Sayyidah Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Ini Nabi. Kalau saya pernah membuat desain ini ya, membuat desain di karena saya punya akun Pesantren Cahaya yang memang untuk motivasi ya. Itu promosi pondok tapi soft, tidak langsung foto-foto kan, karena cenderungnya orang itu kan kadang kalau tahu ini pondok ini enggak lihat wis, karena bukan pondoknya dia gitu loh, tidak ada chemistry. Tapi kalau saya memang mainnya di yang soft. Kalau orang itu nasihat, entah pondoknya siapa kan dinikmati kan ya. Akhirnya kan merujuknya gak nerdua gitu loh. Merujuknya gak nerdua. Bagi saya ada 3. Ini pernah saya desain ya. Ini yang desain ini Pak Vika ini. Ya. 1 itu yang yang dinikmati ya. Iya, Bi. Yang dimakan. Yang dimakan. Yang kedua ini yang disimpan, ditabung atau disisakan lah. Ini yang disedekahkan. Yang dimakan ini sudah ada, sampai di searching saja sudah ada di Instagramnya Pesantren Cahaya. Ini akan jadi kotoran, memang dibuat begini. Nanti yang disimpan akan menjadi rebutan ahli waris, ya. Karena kan jadi rebutan ahli waris. Tapi kalau yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu naiki, yang memang nggak akan jadi rebutan, yang dimakan saja. Kalau pakaian itu nanti begitu saya mati, itu kan pakaian masih banyak, itu bisa jadi rebutan juga kan gitu. Rumah, mobil, tanah dan seterusnya itu kan akan menjadi rebutan. Jadi pakaian memang saya tidak masukkan, karena yang potensi untuk tidak jadi rebutan ya makanan itu saja yang kita makan itu setiap hari. Yang kita makan, minum itu akan jadi kotoran. Yang kita simpan entah di bank, entah di mana, entah bentuk yang nggak bergerak seperti tanah dan seterusnya, itu nanti ketika kita mati akan jadi apa? Rebutan ahli waris. Inilah yang akan menjadi tabungan kita. Ya. Justru ini yang akan jadi tabungan. Yang kita sedekahkan itu yang akan jadi tabungan. Paham ya? Itu diingat-ingat betul. Jadi kalau mau menyimpan betul itu bukan di bank. Nah, ini di sebelah kan bank ini kan. Jadi kalau mau ngutang uang itu enak. Biasanya kan tinjau lokasi. Setiap hari kamu tinjau lokasi saya. Ya, itu sudah. Yang berikutnya, yang terakhir ini ya. Nah, ini masih adzan. Jadi saya teruskan ya, enggak apa-apa. Hukumnya apa ini? Jawab adzan. Sunnah apa wajib? Hah? Ayo. Terus ngaji hukumnya apa? Hah? Sunnah. Oke. Yang terakhir begini. Ini menjadi renungan saya pribadi dan mungkin renungan teman-teman semua. Kita itu lebih suka diberi ketimbang memberi. Iya. Ayo wis, tidak usah munafik. Kita itu lebih suka diberi ketimbang memberi. Padahal konsep Nabi kan jelas, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima, yang dibawa. Nah, makanya ada seseorang bertanya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kasih tahu saya, gimana caranya saya tahu saya ini orang yang ahli dunia atau ahli akhirat.
Apa kata Sayyidina Ali? Ini disebutkan di kitabnya Syekh Mutawalli Sya'rawi ya, yang Syarhul Ahadits Al-Qudsiyah kemarin. Itu ada di juz berapa ya? Juz 2 kayaknya, juz 2. Apa kata Sayyidina Ali? Jawabannya ada pada kamu. Apa itu Sayyidina Ali? Kamu pikirkan di antara dua ini. Ada orang datang ke rumah kamu, dia bawa sesuatu ingin memberi pada kamu ya. Saya ulang ya. Orang pertama datang, dia bawa amplop 10 juta untuk kamu, karena terkenal kamu tuh kiai yang doanya mustajab dan seterusnya misalkan ya. Langsung berdoa gini langsung mustajab. Wah. Ini ada orang datang begini kepada kamu, mau bawa 10 juta. Yang kedua, ada tamu pada kamu dan itu rutin, dia minta-minta. Ya, ada orang datang ke rumah kamu itu minta-minta. Ya, mungkin kamu ngasihnya 10.000, 20.000, 50.000. Ngasih 100 itu kan sudah terlalu berat. Iya kan? Sekaya apapun, saya yakin, sekaya apapun itu akan sulit memberi. 100.000 itu pikir-pikir kan? Betul itu pikir-pikir. Kecuali orang yang kita sukai, yang kita senangi, saudara dan seterusnya, itu kita beri. Karena itu pengalaman pribadi saya berani ngomong begitu. Kata Sayyidina Ali, di antara dua ini mana yang kamu lebih suka? Kalau ada orang datang ke rumah kamu karena ingin memberi pada kamu, yang kedua orang datang ke rumah kamu karena ingin meminta kepada kamu, mana yang kamu suka? Ya, saya suka orang yang memberi. Berarti kalau kamu suka terhadap orang yang memberi, itu kamu ahli dunia ya, kedunian. Tapi kalau kamu suka ada pengemis datang ke rumah kamu minta-minta, orang yang minta-minta datang ke rumah kamu, itu kamu ahli akhir. Itu Sayyidina Ali. Itu pikir-pikir kamu, pikir-pikir sendiri. Jadi kalau masih seneng diamplopi dikasih orang, itu si ahli dunia. Ahli dunia. Makanya memang orang itu kan harus melatih diri untuk selalu memberi. Saya bukan sombong dah, saya memang melatih anak saya, istri saya seringlah memberi gitu. Diberi orang itu ya suka, tapi jangan terlalu masukkan ke hati, jangan terlalu suka. Yes, biasa saja. Diberi itu biasa saja, karena itu kan ya cuma rezeki Allah yang dilewatkan orang itu gitu saja. Kita tetap iktibarnya ini adalah dari Allah melalui orang itu. Jadi itu yang menurut Sayyidina Ali. Saya pesan itu ya, kita itu posisinya di mana? Memberi atau menerima, itu tadi ya. Kadang orang itu kan begini, aku tak wiritan, saya wiritan baca waqiah, nanti saya riyadhah, tirakat, datang tamu ngasih amplop. Iya kan? Tamu sehari, wah bisa 100 orang, yes, lumayan lah kalau amplopnya anggaplah 20 ribuan juga, sudah lumayan gitu ya. Belum bawa gula, bawa ini kan banyak. Itu kalau kamu masih senang begitu, ahlud dunia menurut Sayyidina Ali. Nah, tapi kalau ada orang datang minta kamu senang, alhamdulillah. Apa kata Sayyidina Ali? Kenapa kau harus alhamdulillah kalau datang orang meminta kamu? Karena ketika orang itu datang ke rumah kamu memberi uang 10 juta, itu kan jadi beban. Iya kan? Uang itu loh. Uang itu kalau kata Sayyidina Ali, halaluha hisabun, yang halal itu akan dihisab, wa haramuha adabun, yang haram jelas disiksa. Jadi uang itu yang halal saja dihisab, gitu loh. Yang halal itu akan dihitung, dikalkulasi oleh malaikat. Ketika ada orang datang 10 juta, itu kan kita seharusnya, waduh, ketambahan beban ya. Harusnya kita itu sudah tidak kena hisap urusan 10 juta ini, langsung masuk surga, kena ini. Akhirnya ditunda masuk surganya dihisap ya. Tapi kalau orang datang ke rumah kamu untuk minta-minta, kamu beri, itu jadi hisap apa enggak? Justru itu yang jadi tabungan. Ini kembali ke ini tadi. Ini yang jadi tabungan kita, simpanan kita di akhirat. Hakim bin Hizam itu di dalam Sahih Muslim dikatakan pernah minta kepada Nabi lalu diberi oleh Nabi, lalu tapi didawi sama Nabi, dikatakan oleh Nabi, Hakim bin Hizam, ingat, al yadul ulya khairun minal yadis sufla.
Tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Apa kata Hakim bin Hizam kemudian? Wallahi la arza'u ba'daka syai'an ahada. Demi Allah, setelah engkau sampai saya mati, saya tidak akan meminta mengurangi harta orang. Maka kemudian dia tetap bekerja, walaupun tidak punya uang, dia miskin. Ketika zamannya Abu Bakar itu dapat harta ya subsidi lah dari pemerintah, dipanggil oleh Abu Bakar, ini subsidi kamu. Wah, tidak mau saya. Kata Nabi, yang di atas lebih baik dari yang di bawah. Saya mentalnya memberi, bukan mental menerima. Ketika Umar bin Khattab begitu juga, diberi itu, disubsidi rek. Apa itu kalau pemerintah itu? Bantuan tunai itu lah ya. Wah, 300 ribu itu begitu, ini bagian kamu. Wallahi saya tidak akan menerima. Kenapa? Karena kata Nabi, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, saya umumkan Hakim bin Hizam ini, wallahi dia ahli surga. Kenapa? Karena dia telah mempraktekkan betul sabda Nabi. Lebih baik tangan di atas ketimbang tangan bawah. Itu sulit betul itu kita. Jadi jangan jadi mental penerima, jadilah mental pemberi, ya. Mental pemberi. Kamu jadi apapun jangan jadi mental penerima, tapi jadilah mental pemberi, karena sabda Nabi mental pemberi itu lebih utama ketimbang mental penerima. Kalau bahasa hadisnya al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Itu saja, dan saya dari awal sampai akhir kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.